Alhamdulillah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada wa a'ta qalilan fa aqda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak alumni haji dan umrah Udaya Safari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa majelis ini, majelis ilmu dan majelis zikir lebih mulia daripada sholat sunnah, karena dia disaksikan oleh malaikat. Hajar Aswad, Raudhah, majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kesaksian, testimoni pada hari kiamat. Seperti kita di imigrasi ada masalah dengan paspor kita, ada masalah dengan nama kita, maka teman serombongan kita itu akan membantu. Mengapa ada pembimbing? Supaya diantaranya kalau kita mendapat tantangan, hambatan, akan bisa membantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 kepentingan, niscaya aku lebih memilih mati duluan daripada kalian. Kepentingan sujud kepada Allah, innama yakunu bihil abdu inda rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a fihi. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah pada waktu sujud. Perbanyaklah baca doa ketika sujud. Petugas askar ketika kita akan sholat di sekitar makam Ibrahim tidak berani untuk mengganggu kita, mengusir kita, kecuali setelah sholat. Pada waktu sholat tidak akan berani. Kenapa? Fala saddaqa wala shalla, fala saddaqa wala shalla. Dia takut terkena pasal melarang orang sholat yang dikecam oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kepentingan majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu ini selain dinaungi oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat, juga bisa memberikan kesaksian pada hari kiamat. Yang ketiga, kepentingan berjuang di jalan Allah. 70.000 orang dari keluarganya bisa ditolong oleh orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Kata Imam Syafi'i di dalam fatwanya, ketika itu Imam Syafi'i ditegur oleh murid-muridnya karena dia belajar pada waktu malam itu, sementara murid yang lain sholat malam. Syekh, kami lihat engkau tidak melaksanakan sholat malam. Kenapa?
Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku telah menulis 50 bab ilmu. Salah satu di antaranya adalah bab haid, supaya perempuan-perempuan itu tidak durhaka kepada Allah dan tidak durhaka kepada suaminya. Maka terkenallah pamio bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kehadiran kita di sini juga seperti itu. Saya bilang sama Ustadz Ujang, Direktur Budaya, nggak apa-apa jamaah ini pasang surut, tidak apa. Tidak apa. Kalau itu biasa, pasang surut itu. Wara'aitun nabi walaysa ma'ahu ahadun. Aku lihat dalam mimpiku ada nabi yang bersamanya itu tidak ada jamaah. Itu. Nabi saja tidak disertai, tidak diikuti oleh pengikut, apalagi kita. Itu mimpi Nabi. Kehadiran kita ke tempat ini, langkah kaki kita, lambaian tangan kita, mudah-mudahan dihitung oleh Allah SWT. Topik kita kaitan kemerdekaan dengan nasib bangsa. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kalimat penjajahan di atas dunia, kalimat konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang pertama, dinasti kekaisaran Babilonia. Babilonia itu adanya di Irak, dan Babilonia diungkapkan oleh Al-Quranul Karim di dalam satu ayat Al-Quran bahwa rajanya yang berkuasa pada saat itu selama kurang lebih 400 tahun. Indonesia dijajah 350 tahun. Ini 400 tahun. Namrus bin Kan'an namanya, sebagaimana disepakati oleh para ahli sejarah. Dan Raja Lalim ini pertama berkuasa di bumi. Raja itu ada 4. Raja Namrud, 2 yang zalim, 2 yang adil. Yang lalim itu Raja Namrud, kafir dari Orok. Dan Raja Firaun, kafir sejak lahir, sejak masih di dalam rahim ibunya. Yang kedua, raja yang sejaman dengan Nabi Ibrahim, yakni Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman 1, dan Zulkarnain 1. Zulkarnain ini diperebutkan oleh semua agama. Sosoknya itu, apakah Zulkarnain itu raja yang memiliki 2 tanduk? 2 tanduk. Apakah itu dia memiliki benar 2 tanduk atau kemudian simbol? 2 yang lalim, 2 yang adil. Namrud raja yang lalim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepadanya
Babilonia tadi, Bibalut wa Jalut. Lalu kemudian Allah kirim kepadanya 2000 tahun. Adam kepada Nuh 1000 tahun. Nuh kepada Ibrahim 1000 tahun. Nomor 1 ke nomor 3 1000 tahun. Nomor 3 ke nomor 6 1000 tahun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan raja ini mati gara-gara nyamuk masuk ke kupingnya. Kata naga bonar, sudah kularang engkau bertempur, bertempur juga engkau. Meninggal dia. Disebutkan di dalam kitab ini, kitab Al-Budal dan kitab Tarikh Tabari. Itulah penjajahan pertama di muka bumi. Karena dia mempertuhan dirinya sendiri dan menganggap kekuasaannya itu langgeng. Kita menyebutnya lupa daratan. Yang kedua, Mesir. Mesir dinasti Faruq atau Fir'aun. Fir'aun pertama bernama Menes. Fir'aun terakhir bernama Cleopatra. Dia menjajah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini kaumnya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Kan'aniyun. Musa alaihi salatu wassalam diutus untuk membebaskan Bani Israel. Dan kisah diutusnya Musa ini melibatkan banyak orang, terutama sekali ibu-ibu. Allah berbicara kepada ibunda Nabi Musa. Allah mengilhamkan kepada kakaknya Nabi Musa. Allah juga mengilhamkan kepada istri Fir'aun. Istri Fir'aun mengilhamkannya kepada tukang sisir anak Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa akan diambil nyawanya, dia minta waktu kepada malakul maut, izinkan aku untuk pamitan dengan ibuku. Karena Musa itu tidak mau netek pada ibu yang lain kecuali ibunya. Izinkan aku untuk pamitan dengan kakakku yang mengontrol bayi sepanjang sungai Nil, kakaknya yang mengawasinya. Ibunya, kakaknya. Lalu Musa minta waktu, tapi tidak diizinkan. Akhirnya malaikat maut yang Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malaikat maut ditampar. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kisah ini. Malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa itu Nabi Agung yang kedua, Nabi Agung Bani Israel. Rasulullah pernah melihatnya
Sholat di dalam kuburannya. Andaikan kalian ada pada waktu itu, aku tunjukkan kalian kuburan Nabi Musa di pinggir jalan, kata Nabi, di tanah merah bebatuan. Meninggal dia masih tetap sholat. Dan sholat kita itu berasal dari kaum Musa. 50 waktu menjadi 5 waktu. 1300 tahun jaraknya. Dari Musa kepada Isa 700 tahun. Dari Isa alaihissalam kepada Rasulullah 600 tahun. 1300 tahun. Dan Bani Israel itu merdeka 10 Muharram. Dan karena itu fasamahu Musa, Nabi Musa mempuasakannya pada tahun ke-10 Hijrah. Kaum Yahudi itu protes karena kita mempuasakan 10 Muharram itu. Nabi bersabda bahwa laukana indi, andaikan kita masih fi amil mukbil insyaallah sunnat tasi, andaikan aku masih dikasih umur tahun depan, aku akan mempuasakannya 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Kata orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh Nabi Musa, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peringatan kemerdekaannya itu, Yahudi berkata, "Hadza yaumun salih." Ini hari baik bagi kami. Hadza yaumun najallahu bani Israila min aduwihim. Hadza yaumun, hari ini najallahu, Allah menyelamatkan Bani Israel, kaum Bani Israel, min aduwihim, dari musuh-musuhnya. Wasamahu Musa, maka Musa mempuasakan hari kemerdekaannya itu. Jadi kalau negara kita akan 79 tahun, maka harus ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari lembaga-lembaga dakwah, dari Kementerian Agama untuk mempuasakan 17 Agustus itu. Apalagi 17 Agustus itu bulan Ramadan. Akan cocok sekali gitu. Presiden sampai tingkat RT berpuasa. Karena yang namanya negara dari presiden sampai RT berpuasa. Tapi itu tidak dilakukan. Apakah MUI tidak tahu? Apakah lembaga-lembaga Islam tidak tahu? Saya rasa tidak mungkin. Tapi berani tidak? Berani tidak berfatwa seperti itu? Kenapa tidak berani? Karena sila pertama ditolak oleh negara, ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila itu ditolak oleh perwakilan agama-agama lain. Dan sampai akhirnya kita tidak berani lagi untuk termasuk mempuasakan 17 Agustus itu.
Jadi sebenarnya 17 Agustus itu kalau kita dalam keadaan berpuasa menaikkan bendera merah putih itu harus dekat-dekat dengan maghrib, lalu kemudian kita buka puasa gitu, bukan pagi hari. Kan kalau pagi hari itu dari menuju panas pagi hari. Kalau sore itu menuju redep. Enak kalau sore. Itu. Jadi kalau sore itu sambil buka puasa gitu. Ibu-ibulah yang mengusulkannya. Kalau bapak-bapak ditolak nanti kalau bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu berani ibu-ibu. Itu. Ibu-ibu ini suaminya jenderal sekalipun pasti takut gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Ini pembelaan ini. Nahnu, ini yang mengatakan ini kalau boleh ibu-ibu. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Saya kira bahasa ini lebih cocok untuk dipakai oleh ibu-ibu. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Karena Nabi dianggap tasabbuh terhadap Yahudi. Nabi jawab pakai kalimat ini. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kira-kira alumni haji dan umrah Kudaya berani nggak untuk mengatakan perkataan yang sama seperti Nabi katakan ini dengan perkataan yang lain kepada pemimpin kepala negara kita lah, atau usul kepada MUI biar dia menerbitkan fatwa gitu. Nabi mempuasakan hari lahirnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abi Qatadah Al-Ansari. Abi Qatadah Al-Ansari ini ketika ikut dalam peperangan Tabuk bulan Rajab tahun 9 Hijrah, dia menyediakan punggungnya untuk menjadi kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punggungnya jadi kasur. Jadi dia tidur itu dalam keadaan ruku. Itu Nabi nanya ketika sholat fajar, siapa yang sudah bersedia untuk menjadikan punggungnya? Karena Nabi pada waktu itu ngantuk berat. Karena engkau telah menjaga Rasulnya, maka kelak engkau akan dijaga oleh Allah. Itulah Qatadah Al-Ansari yang meriwayatkan hadis puasa Senin Kamis dan puasa yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Su'ila an saumi yaumil itsnain." Nabi ditanya tentang mempuasakan hari Senin. Nabi bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itulah hari di mana aku dilahirkan di dalamnya. Hari Senin. Wa yaumun bu'itsu. Aku jadi nabi dalam usia 40 tahun. Au unzila alayya fi, atau turun kepadaku ayat Quran, yakni Iqra, juga hari Senin.
Di samping hari Senin itu pintu surga dibuka. Senin Kemis pintu surga dibuka. Dan ibu-ibu lebih banyak berpuasa hari ini daripada bapak-bapak. Begitu ibu. Kalau ibu itu WA di grupnya mengingatkan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, itu rajin kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mana ada. Nabi bersabda kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal, ulama'us sahabah, Mu'adz ibnu Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, inni uhibbuka fala tada'anna fi kulli dubura salatin an taqul. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Saya berharap bapak-bapak jangan pelit sanjungan, Pak. Karena ibu-ibu itu ditakdirkan menjadi makhluk yang sangat berharap kepada sanjungan. Maka Nabi menyanjung Aisyah dengan Humairah. Bapak-bapak juga jangan pelit buat memuji istrinya. Walaupun masakannya tidak enak, puji saja. Puji. Ya. Nabi memuji sahabatnya, ya Mu'adz, inni uhibbuka fala tada'anna, janganlah engkau tinggalkan fi kulli dubura salatin, untuk memanjatkan doa setelah sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatika, dan beribadah yang baik kepadamu. Ini kalimat ringkas dan padat makna. Rasulullah memilihkan doa ini, dan ini cocok bagi kita ketika mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma aghraqallahu fir'auna, ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Qala, Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal mursalin. Aku beriman bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain yang diimani oleh Bani Israel, dan aku berpasrah diri. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Faqala Jibril, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri. Wahai Muhammad, andaikan engkau lihat, wa ana akhudhu, sedangkan aku menyumpali, mengambil, min halil bahri, dari pinggir pantai. Jadi mulut Fir'aun itu disumpali dengan pasir Laut Merah. Fa'adus suhu fihi, lalu aku masukkan, aku sumpali ke mulutnya, makhafata, karena aku khawatir
antudrikahur rahmah, akan diturunkan kepadanya rahmat. Ya, khawatir rahmat Allah akan disampaikan kepada dia, khawatir. Maka rame-rame malaikat itu menyumpali mulutnya Fir'aun. Kenapa? Karena dia kafir dari orang-orang nanti yang tidak sholat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Abu Jahal. Hadis ini sahih, dihasankan oleh para ulama hadis. Inilah yang dimaksudkan oleh pembukaan undang-undang dasar kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ringkasan kalimat ini, lampirannya itu adalah kisah kelaliman Raja Namrud dan kelaliman Fir'aun. Tapi tokoh bangsa itu tidak mengatakannya. Itu. Maka disebutlah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang kedua, poin yang kedua, setelah Allah kirim Ibrahim kepada Namrud, Allah kirim Musa kepada Fir'aun. Yang ketiga, bahwa setiap nabi dan rasul itu membawa misi kemerdekaan. Kenapa? Karena merdeka itu adalah misi tauhid. Misi tauhid. Dan misi tauhid ini pembebasan. Karena itu syahadat kita itu ada dua hurufnya, huruf la dan huruf illa. Huruf la, huruf nahi, dan huruf illa, huruf isbat. La menolak, meniadakan. La ilaha, meniadakan. Lalu mengisbatkan illallah. Tidak ada Tuhan yang kecil, T kecil, kecuali Tuhan Allah, T besar. Itu. T kecil, Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhan di muka bumi, dan setelah itu diisbatkan bahwa hanya ada Tuhan Allah. Tidak boleh ada tiran, tidak boleh. Karena itu kalimat yang ditorehkan oleh surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah akan tantang para penguasa, presiden, raja-raja, dan apapun namanya, Allah akan tantang pada hari kiamat. Anallah, anal malik, kata Allah, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang dulu menganggap dirinya gede, dirinya raja, mempertuhan diri dan kekuasaannya di muka bumi. Kata Buya Hamka di dalam sebuah tulisannya, kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Antitesisnya itu penghambaan atau perbudakan pada tingkat lokal, penjajahan pada tingkat regional atau negara. Tidak mungkin ada keinginan untuk mengejar kemerdekaan. Karena itu kemerdekaan ini harus berpikir kolektif, berpikir jama'i, berpikir bareng-bareng. Ini pesta rakyat yang harus kita maknai. Kata Bung Karno di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, kita lebih cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan.
Merdeka ini sangat mahal, sangat sakral sekali. Dan karena itu kalimatnya itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Teori ini disebut dengan free will. Sejak lahir manusia bebas memilih dan berkehendak tanpa paksaan sedikit pun. Dikenallah teori ini dengan teori free will. Kata orang Minang, bukan salah bunda mengandung. Bukan salah bunda mengandung. Dan karena itu kita dilarang untuk operasi fisik. Seperti kalau hidung kita ini dimancungkan gitu, terlarang. Alis kita dibelokin dikit, terlarang. Gitu. Rambutnya disambung, terlarang. Gitu. Maka orang-orang yang apalagi operasi kelamin tambah terlarang tuh. Itu 1000 kali Dorce dipanggil bunda tidak akan merubah statusnya. Itu dia tetap laki-laki bagaimanapun. Kenapa? Karena rahim itu miliknya perempuan. Dan rahim perempuan itu cuma menerima reproduksi dari satu jenis sperma. Maka tidak ada bidadara, yang ada adalah bidadari. Kenapa? Karena pembuahan itu, ini ibu-ibu itu protes. Kalau ada bidadari, bidadara juga ada. Keliru, salah kaprah dia. Itu kenapa? Karena laki-laki itu bisa membagi cintanya, maka poligami ada. Sedangkan poliandri nggak ada. Poliandri itu nggak ada sebab ibu-ibu ditakdirkan untuk menerima satu cinta, walaupun ada perselingkuhan. Makanya malu itu miliknya perempuan. Berani itu miliknya laki-laki. Meskipun ada pahlawan nasional yang perempuan ya, itu urusan lain. Bidadara bukan bidadari bukan bidadara. Nanti di hari kiamat bidadari kita itu sampai 72. Dari 2 sampai 72. Enak ya Pak? Seneng ya Pak? Walaupun sekarang ini dilarang, bapak-bapak dilarang poligami, nanti kalau di dalam kubur, di alam akhirat, pasangannya itu 2 sampai 72. Ya Aisyah, anta zaujati fid dunya wal akhirah. Wahai Aisyah, engkau biniku di dunia dan biniku di akhirat. Perkataan inilah yang membuat Aisyah tersanjung. Karena ketika Nabi wafat di rumah Aisyah, dipilih Aisyah untuk jadi istrinya di dunia dan di akhirat. Maka ketika istri-istrinya ini akan menuntut haknya, maka kata Nabi, wahai Aisyah, wahai Hafsah, akan aku kembalikan engkau pada orang tuamu Abu Bakar dan kepada orang tuamu Umar. Setelah itu aku minta kepada Allah agar jatah sorgamu dicabut. Menangislah kedua istri ini. Saya pernah bertanya pada istri saya ketika membaca kisah ini, apa nanti setelah saya meninggal dunia akan bersuamikan lain? Kalau dia bersuami lain, dia tidak akan mendapatkan suami yang pertama. Maka istri-istri Nabi, Aisyah ditinggal mati oleh Rasulullah,
umurnya 18 tahun, tidak bersuamikan lagi. Jadi kata Kiai Haji Zainuddin MZ, masih banyak janda-janda, itu janda-janda daripada duda-duda. Kenapa bebas memilih? Kenapa kita bebas memilih? Ini karena berhubungan dengan konsep al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, dan kemerdekaan secara fitri masuk di dalam bab ini. Sehingga di dalam fikih, kelas budak sekalipun kalau dia bersuamikan orang merdeka, punya anak laki, maka dia disebut umul walad. Dia merdeka gara-gara anaknya itu, anak lakinya itu. Merdeka dia, tanpa syarat, bebas dia. Namanya umul walad. Pada bagian ini sudah bisa terjawab tentang topik kita. Secara personal kita bebas menentukan nasib kita. Ribi'i bin Amir radhiyallahu an, panglima Islam di hadapan Rustum Persia, Rostam Farrukhzad, tahun 636 Masehi. Dia bilang, kami datang untuk memerdekakan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah, memerdekakan dari kezaliman beragam agama menuju keadilan Islam. Panglima ini dengan gagah mengatakan kalimat ini. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir, tanggal 17 Agustus 1951. Bapak Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI, menulis. Apa kata Pak Nasir? Kini telah 6 tahun masa berlalu. Baru 6 tahun. Sedangkan sekarang kita 79 tahun. 6 tahun sudah ada korupsi, sudah loss haluan negara, itu sudah umurnya sudah loss gitu. Pak Nasir kemudian mengatakan telah hampir 2 tahun negara kita memiliki kedaulatan yang tak terganggu gugat. Musuh yang merupakan kolonialisme sudah berlalu dari alam kita. Bangsa Belanda, bangsa Inggris, Portugis, dan lain-lain. Jadi yang bangsa penjajah itu atau agama penjajah itu adalah non-muslim. Negara penjajah itu bukan negara Islam. Tapi kita tidak katakan itu. Kita tidak katakan itu. Tapi hakikatnya negeri penjajah itu ada, atau agama penjajah itu adalah non-muslim. Tidak ada negara Islam. Tidak ada. Karena ajaran agama kita itu bertentangan dengan anti penjajahan. Yang ada adalah penaklukan. Seperti Futuh Mekah. Itu Futuh Palestina misalnya. Futuh istilahnya itu Fathu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Penaklukan. Kedudukan, kata Pak Nasir, kedudukan bangsa kita telah merupakan bangsa yang merdeka. Telah belajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini telah seiring dengan masuknya Indonesia ke dalam Dewan Keamanan PBB. Telah menjadi anggota keluarga bangsa-bangsa. Penarikan tentara Belanda sudah selesai
di tanah air kita. Rasanya sudahlah boleh bangsa kita lebih bergembira dari masa-masa yang lalu, dan memang begitulah semestinya. Tapi kalimat Pak Nasir, akan tetapi apakah yang kita lihat sebenarnya? Ini 6 tahun ketika sudah berlalu, bukan 79 tahun. Masyarakat apabila dilihat wajah mukanya tidaklah terlalu berseri-seri, seolah-olah nikmat kemerdekaan yang telah dimilikinya ini sedikit sekali faedahnya, sedikit sekali. Jadi yang merdeka itu siapa sebenarnya? Pak Nasir bertanya. Apakah dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia? Tidak seimbang tampaknya laba yang diperoleh dengan sambutan yang memperoleh. Tidak ada gayung bersambut. Mendapat seperti kehilangan. Bahasanya seperti itu, mendapat seperti kehilangan. Saya mengumpulkan syair lagu kehilangan, mulai dari Roma Irama, lagu kehilangan. Benar ini, tidak apa namanya, tidak main-main. Syair kehilangan saya lihat, saya tonton syair Roma Irama, syair ini saya bandingkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kehilangan itu sangat menyakitkan. Itu. Apalagi ibu-ibu gitu. Saya pernah meninggalkan istri saya waktu saya tugas di Freeport, Tembagapura. Karena saya meninggalkan, tapi setelah istri saya meninggalkan saya ketika haji kemarin, waduh, rasanya itu perih, Bu. Maka pada waktu itulah saya akhirnya mengumpulkan syair lagu kehilangan. Iya. Itu ceritanya seperti itu. Dan saya nanya ibu-ibu, kakak saya yang wanita itu saya nanya, suaminya yang guru sudah meninggal. Kak, saya bilang, kalau ditinggal suami itu rasanya gimana ya? Kata kakak, kalau istri tinggal suami, jadi nggak punya duit. Nggak punya duit, paling tidak berkurang penghasilannya. Tapi kalau suami ditinggal istri, nggak tahan. Saya jawab seperti itu. Saya balas jawabannya tadi. Kalau suami ditinggal oleh istri, itu bahasanya itu seperti separuh jiwaku pergi. Itu separuh jiwaku pergi. Ini kata Pak Nasir, mendapat seperti kehilangan. Saya mau menggambar kata-kata ini. Mendapat seperti kehilangan. Kemerdekaan dan perubahan nasib, inti persoalan kita. Yang pertama, teori pasang surut. Penyelenggara negara kita pasang surut di dalam perjuangan atau di dalam kepemimpinan itu biasa. Kadang-kadang dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, kami pernah hidup di zaman jahiliyah, lalu hidup di zaman Islam, itu biasa. Itu.
Itu disebut kemudian teori pasang surut. Itu teori pasang surut. Nanti akan tiba saatnya kita akan mendapat pemerintah yang baru yang lebih adil. Jadi teori perubahan nasib ini teori pasang surut. Yang pertama. Yang kedua, arah pembangunan bangsa berpihak kemana? Di dalam teori hukum bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu. Jadi itu arah pembangunan bangsa. Lapor hilang kambing misalnya, tapi kemudian menjadi rugi karena jangankan kebo, jangankan sapi, kebo pun hilang. Itu. Gara-gara lapor tadi. Manis di lo, pahit di gua. Nah, itu Betawi. Itu. Manis di lo, pahit di gua. Itu. Maka badan DPR kita, lalu yudikatif kita, eksekutif kita, itu trias politika ini harus jelas. Itu. Maka yang membuatnya jelas adalah pemilu. Pemilu. Sementara pemilu ini bergantung siapa punya duit. Itu. Ini hukum yang sangat carut marut bagi kita. Bagaimanapun kalau orang dibayar pasti dia terpengaruh. Jadi bukan salah bunda mengandung tadi, cocok itu. Yang ketiga, cita-cita bersama, kehendak bersama yang dicapai dengan kerja bersama, itulah yang disebut dengan gotong royong. Itulah yang disebut musyawarah mufakat. Kita masih bertanya, Pak, pada pemilu 2024 kemarin, itu seperti ketoprak humor, kata orang Surabaya. Itu. Kenapa? Karena ternyata di pengadilan MK berakhir dengan cocok-cocokan gitu. Percuma. Itu. Jadi ibu-ibu yang dulu kecewa, ibu-ibu Ciawi yang dulu kecewa, itu kecewanya 2 kali. Padahal orang mukmin itu, saya ingat almarhum Bapak Husin Umar ketika dia bertanya kepada saya tentang hadis la yuldagul mu'min ila juhrin marrataini. Tidak mungkin orang mukmin ini terperosok pada lubang yang sama 2 kali. Nggak mungkin kehilangan tongkat 2 kali. Karena itu ibu yang sekarang ini tidak punya suami itu berpikir ulang, apakah suaminya yang baru ini akan lebih baik daripada suami yang pertama. Itu mikir-mikir itu. Gitu. Nggak sembarangan menerima suami baru gitu. Benar ya, Bu? Ini suara hati nih, Bu. Bukan pengalaman gitu. Suara hati. Yang keempat, kebijakan pemimpin. Imam sholat itu kata Nabi, kita mencintai dia, dia mencintai kita. Pemimpin kita ini kan nggak mencintai kita, Bu. Itu persoalannya. Nanti kalau dia waladhdallin, kita nggak amin tuh. Yeah. Imam ini kan 2, imamud daulah
dan imam sholat, imamus sholat. Di dalam Islam imam itu dua, imamud daulah, imam negara, dan imam sholat. Imam negara itu ditimbang kriterianya berdasarkan imam sholat. Yang kelima, sistem bernegara. Sistem bernegara. Dalam sistem bernegara ini disebutkan di dalam penjelasan hadis-hadis yang sahih bahwa ini sebagian pihak mengatakan jargon NKRI bersyariah, datang dari Habib Rizik. NKRI bersyariah. Yang kedua, konsep negara ideal dari para ahli hukum, the ideal state dalam bahasa Al-Farabi. Yang ketiga, ada nasihat dari Imam Ghazali tentang adab berpolitik. Sementara partai-partai yang ada ini sudah tidak mengindahkan adab-adab berpolitik. Jadi yang membuat keruh suasana perpolitikan kita adalah partai politik. Yang terakhir, sistem ini akan kembali seperti pada awalnya, dan itu hukum alam, sunnatullah. Wa sayaudu alaikum khilafata ala minhajin nubuwah. Al-khalifatu, kata Nabi, khilafah itu khilafatun nubuwah salasuna sana. Khilafah nubuwah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali itu 30 tahun. Dan kisah Khulafaur Rasyidin itu melegenda. Dan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semuanya termasuk calon penghuni surga yang daftarnya ada 10 sahabat Khulafaur Rasyidin. Dan akan kembali Khulafaur Rasyidin dengan nama khilafatu ala minhajin nubuwah, yakni pemimpin berdasarkan manhaj kenabian. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kelahiran Mesir 852 Hijrah. Khilafah nubuwah itu kira-kira 40 tahun sebelum hari kiamat, ketika umat Islam di dalam sejarahnya, episode sejarahnya yang kelima. Yang kelima. Dan karena itu negara menolak tentang khilafatun nubuwah yang didengungkan oleh HTI, FPI, lalu menyusul MMI yang kemudian membubarkan diri. Dan yang keempat itu Dewan Dakwah, berdasarkan data intelijennya Amerika. Setelah HTI, FPI, menyusul MMI, dan menyusul kemudian akan dibubarkan juga Dewan Dakwah. Mudah-mudahan enggak Dewan Dakwah, biarlah yang lain. Jadi kalau kita bicara soal perubahan nasib, maka kaedah-kaedah ini perlu diperhatikan. Kaedah-kaedah ini perlu diperhatikan. 5 kaedah ini paling tidak perlu diperhatikan. Teori pasang surut. Teori pasang surut. Seperti teorinya air laut. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Atau kalau Betawi bilang seperti ingus. Kadang-kadang kita isah, kadang-kadang keluar sendiri.
Ingus itu. Sekarang ini disebutkan Indonesia baru, arah Indonesia baru, arah kebangsaan. Dan kalau berbicara arah, itu bicaranya niat dan maksud dan tujuan, antara niat dan mardhatillah, nawaitu dan mardhatillah. Karena itu ketika kita haji, niatnya itu satu. Dan orang-orang yang ke Saudi pada waktu 4 musim haji ini, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan suci ini, maka orang-orang yang pergi ke tanah suci Mekah harus satu niat, ikhlas karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Rugi kita nanti kalau tidak satu niat. Itu. Maka orang-orang dulu, kiai-kiai lama menerjemahkan nawaitu itu dengan aku hendak berniat. Itu. Yang ketiga, prinsip gotong royong. Asas musyawarah mufakat. Asas musyawarah mufakat ini yang kemudian agak longgar sehingga menjadi cincai, kata orang Cina. Cincai saja, bagi-bagi kue gitu, gitu kan Pak? Bagi-bagi kue gitu, akhirnya terpaksalah nomor 2 yang kemudian kita usung, cincai. Jadi pahit di lo, manis di lo, pahit di gua gitu, kata Betawi. Ya kaidah yang 5 ini perlu diperhatikan. Saya kira seperti itu. Hajiku, umrohku, dakwahku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.